Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya menceritakan kisah sang raja menyimpan 14 lukisan wajah Nabi dan salah satunya lukisan Nabi Muhammad SAW. Ternyata ada 14 lukisan yang menggambarkan wajah Nabi. Bahkan salah satunya merupakan lukisan Nabi Muhammad. Hampir semua muslim tentu sangat ingin tahu seperti apa wajah para nabi dan rasul. Namun, karena zaman dulu belum ada pelukis seperti sekarang apalagi kamera buat mengambil gambar. Terlebih wajah Nabi Muhammad yang diyakini muslim tak mungkin bisa digambar dan selamanya tak akan digambar. Hal itu dikarenakan Nabi Muhammad sangat dimuliakan oleh Allah sehingga dilarang keras untuk menggambar wajah beliau. Namun ternyata, ada riwayat yang menyebutkan bahwa ada raja yang menyimpan 14 lukisan wajah Nabi. Salah satunya adalah Nabi Muhammad SAW. Berikut ini kisah raja yang menyimpan 14 lukisan wajah Nabi yang salah satunya adalah Rasulullah. Dikisahkan dalam sebuah riwayat bahwa ada seorang raja bernama Heraklius yang memiliki 14 lukisan wajah para nabi. Kabarnya dalam riwayat tersebut, dikatakan bahwa lukisan wajah para nabi itu awalnya merupakan milik Nabi Adam yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan oleh Al-Hafiz Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Dalail An-Nubuwah, bahwasanya pada masa dakwah Nabi Muhammad beliau biasa mengutus beberapa orang sahabatnya untuk berdakwah dan menyampaikan surat kepada para penguasa. Saat itu ada sekelompok sahabat yang ditugaskan untuk mendatangi Raja Heraklius Konstantinus atau yang sering dipanggil Hercules di kerajaan Bizantium, yang menguasai Konstantinopel untuk mengajaknya kepada Islam. Raja Heraklius pun saat itu merasa tertarik dengan ajakan sahabat Nabi Muhammad. Karena sejatinya ia sudah mengetahui kedatangan Nabi akhir zaman itu dari kitab Injil yang dia pelajari sebelum-sebelumnya. Bahkan dalam sebuah riwayat, Raja Heraklius sebelumnya pernah mengundang Abu Sufyan yaitu paman Nabi Muhammad untuk menyelidiki secara langsung tanda-tanda kenabian pada diri Rasulullah. Raja pun akhirnya meminta para utusan Nabi yang mendatanginya itu untuk menginap di istananya Hercules. Kemudian di malam harinya, Raja Heraklius membawa mereka ke tempat rahasia yaitu sebuah kamar yang terbuat dari emas yang di dalamnya terdapat pintu-pintu kecil yang banyak. Setiap pintu kecil itu dibuka, maka terlihatlah sebuah lukisan yang memperlihatkan wajah para nabi-nabi. Inilah ciri-ciri lukisan 14 wajah nabi yang disimpan Raja Heraklius sebagai berikut. Pintu pertama. Ketika pintu pertama dibuka di depan para sahabat, maka terbentanglah selembar kain sutera berwarna hitam dengan gambar yang dibentuk dari warna merah. Lukisan itu menunjukkan gambar seorang pria dengan matanya yang besar, punggungnya lebar dan lehernya panjang. Ia tidak berjanggut dan terlihat tampan. Dan ternyata inilah bentuk rupa wajah dari Nabi Adam alaihissalam. Pintu kedua. Selanjutnya pintu kedua yang dibuka dan terlihatlah sutra hitam yang menunjukkan seorang pria berambut ikal. Matanya sedikit kemerahan dan tampak gagah dengan janggut yang rapi. Ternyata, lukisan wajah Nabi Nuh alaihissalam. Pintu ketiga. Kemudian pintu ketiga dibuka. Para sahabat saat itu melihat gambar pria dengan kulit yang sangat putih, mata yang indah, dahinya licin, pipinya tirus dengan janggut putih. Lukisan itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang tersenyum. Pintu keempat. Ketika giliran pintu keempat dibuka, maka para sahabat pun terkejut.
Sebab di dalamnya terdapat sebuah sutra putih yang dibentangkan dan terlihat wajah indah yang tertera di lukisan itu sangat mereka kenali hingga mereka pun menangis sejadi-jadinya. Ternyata, lukisan di dalam pintu keempat itu ialah wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Raja Heraklius pun tak menyangka bahwa itu adalah lukisan wajah Nabi Muhammad. Meski terdapat lukisan wajah Nabi Muhammad, namun Imam Baihaqi tidak meriwayatkan bagaimana rupa Nabi Muhammad. Hal ini dikarenakan Imam Baihaqi berhati-hati jika suatu hari nanti ada yang membaca kitabnya dan ada orang mulai melukiskan wajah Rasulullah. Padahal itu jelas-jelas dilarang. Pintu kelima dan keenam. Setelah itu mereka melanjutkan untuk membuka pintu kelima. Maka dikeluarkanlah sutra hitam dari pintu tersebut. Lalu tampak gambar seorang pria yang kulitnya agak kehitaman. Rambutnya ikal. Matanya agak cekung ke dalam. Pandangan maniknya tajam. Dengan raut wajah yang serius dan sedikit galak. Susunan giginya terlihat rapi. Dan itulah lukisan wajah Nabi Musa alaihissalam. Kemudian di samping Nabi Musa, terdapat lukisan wajah seorang pria yang mirip dengannya. Namun wajah beliau tampak lebih ramah dari Nabi Musa. Ternyata dialah kakak dari Nabi Musa, yaitu lukisan wajah Nabi Harun alaihissalam. Pintu ketujuh. Selanjutnya di pintu ketujuh tampak gambar seorang pria berkulit sawo matang, tidak terlalu tinggi dan ramah. Ini adalah gambaran wajah Nabi Lut alaihissalam. Pintu ke-8. Lalu di pintu seterusnya menunjukkan lukisan seorang lelaki yang kulitnya putih kemerah-merahan, hidungnya mancung, janggutnya tipis, gagah dan tampan. Dan itulah lukisan wajah Nabi Ishak alaihissalam. Pintu ke-9. Kemudian di pintu ke-9, tampak seorang pria mirip dengan Nabi Ishak, tapi bibirnya agak sumbing. Walaupun begitu, beliau tetap terlihat tampan. Beliau inilah yang dikenal dengan nama Nabi Yakub alaihissalam. Pintu ke-10. Ternyata terdapat gambar seorang lelaki putih kemerah-merahan, hidung mancung, tinggi orangnya, mukanya bercahaya, gayanya tenang dan khusyuk. Ternyata inilah kakek moyang Nabi Muhammad, yakni lukisan wajah Nabi Ismail alaihissalam. Pintu ke-11. Terlihat nampak wajah indah dari seorang pria yang mirip dengan Nabi Adam. Wajahnya seperti cahaya matahari yang menyilaukan. Dialah Nabi yang dikenal dengan ketampanannya, yakni lukisan wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Pintu ke-12. Satu gambar wajah seorang lelaki dengan kulit putih kemerah-merahan. Betisnya kecil berbadan besar, tidak terlalu tinggi dan membawa pedang di tangannya. Dan itulah lukisan wajah Nabi Daud alaihissalam. Pintu ke-13. Muncul lukisan pria dengan punggung lebar, kakinya panjang dan menunggang kuda. Beliau adalah putra Nabi Daud, yaitu lukisan wajah Nabi Sulaiman alaihissalam. Pintu ke-14. Selanjutnya dengan pintu paling terakhir sendiri, yaitu pintu ke-14. Ketika dibuka terlihat lukisan seorang pria muda tampan. Matanya indah dengan rambut tebal dan janggutnya berwarna hitam. Ternyata lukisan wajah Nabi Isa alaihissalam. Mungkin cukup sekian, jika ada salah kata saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.